Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita masih mempelajari fikih muamalat, fikih yang berkaitan tentang transaksi sehari-hari kita. Dan kita sudah sampai pada pembagian jual beli yang dilarang, jual beli yang diharamkan. Sebelumnya sudah kita mengetahui ada jual beli yang haram, berdosa tetapi sah, dan ada jual beli yang haram, berdosa dan tidak sah. Nah, di antara jual beli yang haram, pelakunya mendapatkan dosa dan jual belinya tidak sah, yaitu bai'ul munabadzah wal mulamasah. Jual beli yang menfokuskan transaksi tersebut kepada lames, sentuhan, ya, sentuhan. Kalau orang saat ini, kalau di sini dicontohkan itu baju, ada orang jual baju di pasar, bajunya itu dilipat rapih. Setiap ada orang tanya, ini gamis berapa Pak? Itu gamis 150. Dibuka kemudian dia main, apa namanya, lipetan terus dicoba dibuka, itu yang asalnya lipetan kemudian dibuka, maka mau tidak mau harus dibeli. Setiap orang nyentuh itulah yang kebeli oleh dia, dijadikan sentuhan ini dijadikan sebagai transaksi. Nah, ini berarti si pembeli tidak memiliki pilihan untuk mengiyakan, melanjutkan jual beli atau menolaknya, membatalkan jual beli. Padahal di dalam jual beli itu ada hak khiyar, ada hak pilihan. Mau membatalkan atau melanjutkan silakan, tidak ada paksaan. Nah, ini orang dipaksa. Nah, ini disebut sebagai mula masah. Hukumnya haram dan jual belinya tidak sah. Begitu juga yang haram dan tidak sah adalah jual beli yang mengandalkan kepada untung-untungan. Saat ini di pasar malam, di mal-mal itu banyak game, yang mana game tersebut itu praktik jual beli, tetapi hanya untung-untungan. Kita ngasih uang 10.000, ya, kita beli 10.000, dikasih apa? Bola pimpong. Berapa? 10 biji umpamanya. Ini bola pimpong dilempar, di mana dia mendarat, di situ jadi milik si pembeli. Istilah kita main game. Nah, ini kalau di dalam fikih jual beli, barter itu jual beli. Nah, tapi di kita namanya adalah main game. Dapat ini pimpong kemana, maka hadiah itu akan jadi milik kita. Nah, ini secara fikih namanya adalah jual
beli. Jual beli yang seperti itu hukumnya haram. Kenapa? Karena mengandalkan kepada untung-untungan. Kalau sedang bagus hokinya, ya dapat bagus. Tapi kalau sedang jelek, ya sudah nggak dapat apa-apa. Nah ini hukumnya haram, tidak boleh. Mancing botol yang asalnya dia jatuh kemudian kita berdirikan. Hadiahnya iPhone, hadiahnya itu ada laptop, hadiahnya ada TV, hadiahnya besar-besar. Tapi dengan cara kita mancing memberdirikan botol itu seakan kita melakukan transaksi jual beli dengan cara mendirikan botol. Kalau botol bisa berdiri tegak sempurna, itu hadiah milik kita. Maka saya membeli iPhone itu dengan harga Rp10.000. Gitu. Jadi sah dan tidaknya akad jual beli digantungkan kepada berdirinya botol. Padahal sah dan tidaknya harusnya ikhtiari, pilihan sendiri. Aku mengiyakan, aku membatalkan, harusnya seperti itu. Capit boneka, kita berarti memasukkan koin di sana Rp1.000. Kalau kita pas mujur dapat boneka. Tapi kalau pas tidak mujur ya nggak dapat apa-apa. Berarti seakan saya membeli boneka satu yang saya pilih dengan uang Rp1.000. Tetapi menfokuskan sah dan tidaknya, lanjut dan tidaknya jual beli kepada apa? Untung-untungan nyapit. Maka ini dihukumi haram. Oh nyoba-nyoba saja enggak boleh. Capit boneka hukumnya haram. Saya cuma mainan saja enggak boleh. Mainan saja hukumnya haram. Semua mainan kebanyakan yang di pasar malam itu hukumnya haram. Jual beli yang tidak sah. Nah ini disebut sebagai bai'ul munabadah wal mulamasah. Begitu juga jual beli dengan mengandalkan kepada batu. Ini batu nanti saya mau beli bajunya, baju dijajar banyak gitu lipetan. Ini batu nanti mendarat kemana setelah saya lempar, maka itu baju yang jadi milik saya. Nah, ini juga sama praktik seperti melempar bola pingpong tadi. Mendarat di mana itulah yang jadi miliknya. Maka jual beli tersebut hukumnya haram. Ketika seorang mengatakan in lamastahu fahuwa laka bai'an wa syira'an wa anta wa hadzuka fi. Kalau ente menyentuh baju tersebut, membuka baju lipatan itu, maka langsung harus dibeli. Tidak boleh ada pilihan membatalkan. Maka ini jual beli dihukumi haram dan tidak sah. Kalau zaman dulu saya masih kecil sering ke pasar, ada sebagian yang kan udah dibuka harus dibeli ya. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri seperti itu. Maka pengharusan membeli karena sudah membuka atau mencoba baju itu tidak diperbolehkan. Nah, berikutnya jual beli yang dilarang tapi sah. Jual beli yang dilarang tetapi sah, yaitu bai'ul hadir lil badi. Al-hadir wa huwa alladhi yaskunul mudun, orang kota membeli dagangan orang desa. Orang desa datang datang ke kota, umpamanya Dago, kotanya di Dago. Dari desa jauh gitu ya, dari Pamengpek umpamanya, jauh-jauh dari Garut sana desa. Pergi ke Bandung ke Dago. Tapi di tengah jalan
di stop di tengah jalan. Mau jual apa nih? Aku mau jual terong 1 ton. Tujuan dari orang desa ke kota menjual terong ini agar mendapatkan harga yang lebih banyak, lebih mahal, karena kalau dijual di desa murah. Oleh orang kota enggak, ini saya borong semuanya dengan harga yang lebih murah daripada harga di kota. Kemudian jadilah milik, diborong oleh orang kota tadi, diteruskan ke kota, dijual dengan harga yang lebih mahal. Maka ini disebutnya bai'ul hadir lil badi, atau disebut juga dengan simsar. Simsar itu adalah calo. Simsar itu adalah calo. Maka calo yang seperti itu dihukumi haram. Kenapa? Karena merugikan orang desa, yang dia itu harusnya ke kota mendapatkan harga yang lebih tinggi, tetapi dia main di stop di tengah jalan. Di stop di tengah jalan, dan akhirnya hanya mendapatkan harga segitu. Umpamanya di kota bisa dapat 10.000 per kilonya, 1 kilo terong, tetapi oleh si simsar atau calo ini diputus. Nah, udah sampai sini aja, nggak boleh sampai kota. Udah, ini semua saya borong dengan harga Rp5.000, walaupun sudah untung sebenarnya, karena di desa 3.000 diborong oleh si calo 5.000, dijual ke kota 10.000. Maka simsar atau calo yang semacam itu dihukumi haram, dihukumi tidak sah. Nah, calo-calo yang merugikan itu, yang mengharuskan kita menjual kepadanya, itu tidak sah. Emang terjadi, ada atau tidak? Ada. Padi-padi yang telah dipanen, mau tidak mau harus dijual ke dia. Kita orang sawah nih, mau tidak mau harus membajakkan sawah kita ke orang ini, Pak. Mungkin antum kalau nggak pernah garap sawah mah nggak pernah ngalamin. Di kita, orang kita itu harus membajakkan sawah ke orang ini, nggak boleh ke yang lain. Bahkan aliran air harus mengikuti. Makanya di sana itu ada perang diesel, perang diesel. Perairan dari siapa, dari mana, itu rebutan. Bahkan mereka mengharuskan harus ikut saya, traktor harus dari saya, gitu. Bahkan sekarang pupuk pun dia dimanipulasi. Pupuk harus dari sini, gitu kan? Makanya orang-orang yang mereka jual beli pupuk itu kaya-kaya. Tidak hanya di sawah padi, sawit pun pupuknya dia dimanipulasi. Itu yang pengalaman seperti itu. Maka simsar atau calo-calo yang mengharuskan para petani menjual ke calo ini, itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dengan harga yang lebih tinggi. Nah, padi itu ketika kita jual ke juragannya, juragan padi, mereka membeli dengan harga yang lebih murah, dijual dengan harga tinggi. Biasanya orang calo seperti itu. Nah itu juga disebut dengan talakir rukban. Kafilah rombongan pedagang datang, kemudian di stop di tengah jalan sebelum kota, dibeli semuanya untuk dijual ke kota. Maka ini tidak diperbolehkan. Beda halnya ketika kita orang kota kulakan. Kulakan itu apa? Belanja barang-barang dari desa, itu beda lagi. Karena mereka tidak ada niatan untuk menjual ke kota.
Kita orang kota pergi ke desa untuk belanja memborong hasil panen mereka. Kita bawa ke kota, maka ini diperbolehkan. Tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, merugikannya di mana? Tadi orang desa yang harusnya sampai kota dapat harga 10.000 di stop tuh. Nggak boleh masuk kota, diborong dengan harga 5.000. Nah, ini paksaan itu loh yang tidak diperbolehkan. Berikutnya, jual beli yang dilarang dan tidak sah. Bai'ul kalb, menjual anjing. Dalam madhab Syafi'i, Hambali khususnya, dua madhab ini, Syafi'i dan Hambali, anjing tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena dalam dua madhab ini anjing dihukumi najis. Sedangkan syarat mabik, barang yang akan dijual, dibeli harus suci. Nah, makanya anjing, babi tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kalau memilikinya bagaimana? Istilahnya bukan memiliki tetapi ikhtisas. Bahasa kita memiliki. Boleh atau tidak? Boleh. Apakah dengan membeli menjual? Tidak. Namanya adalah naqlul yad. Nah, kalau yang sebelumnya kita istilah menjual belikan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran kelinci, kita mau jadikan pupuk kandang, itu bukan menjual, tetapi apa? Naqlul yad, ganti keringat. Ya, udah ngumpulin banyak gitu, kemudian kita ambil, nih ganti keringatnya. Namanya naqlul yad, bukan membeli, bukan menjual. Ini istilah ya. Maka dengan sebab akad bisa menghalalkan. Kalau tidak ada akad, tidak menjadi halal. Nah, begitu juga dengan anjing. Karena anjing Syafi'i dan Hambali menghukumi najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Dalam madhab Maliki dan Hanafi menghukumi suci, maka boleh diperjualbelikan. Boleh anjing kita ikhtisasi, kita miliki, tapi dengan syarat, dengan dua alasan. Alasan yang pertama, harus digunakan untuk menjaga harta kita, jaga hewan ternak, jaga rumah. Ini namanya jaga harta, maka boleh. Yang kedua, dengan syarat dipakai, digunakan untuk memburu. Selain daripada dua ini tidak boleh. Kita beli anjing yang dia itu lucu, kecil, yang bulunya tebal, untuk apa? Main-main aja, maka tidak boleh. Dalam madhab Syafi'i menghukumi haram. Bahkan di dalam hadisnya, orang yang memiliki anjing tersebut tanpa ada alasan dua ini, setiap hari pahalanya berkurang 2 qirot. Qirot itu 1 gunung Uhud. Nah, maka berkurang. Dari situ madhab Syafi'i Hambali mengatakan tidak boleh. Sedangkan di video-video itu banyak orang yang bercadar tetapi punya anjing ratusan, ya kan ada. Atau manusia muslim tetapi pelihara anjing, itu berarti mazhab lain. Mereka bermadhab Maliki atau Hanafi yang mengatakan boleh. Nah, yajuzul bai'ul awal wala yajuzu bai'ut tsani. Oke, berikutnya jual beli bai'us sinnaur. Sinnaur itu kucing. Boleh atau tidak kita menjual atau membeli kucing? Wa qad ikhtalafal fuqaha, para ulama, para fuqaha berbeda pendapat tentang menjual atau membeli kucing. Wa huwal hir itu kucing atau al-qittu, qittatu. Sebagian ulama mengatakan haram, tidak boleh menjual belikan kucing. Kenapa? Karena alasannya tidak bermanfaat. Apa manfaat kucing? Tidak ada.
Memang memburu tikus ya. Kalau anjing mungkin bisa berburu. Kalau anjing bisa berburu. Tapi kalau kucing enggak. Kucing sekarang betul malah takut pada tikus. Kucing sekarang. Sebagian fuqaha lagi mengatakan makruh kita menjual membeli kucing, hukumnya makruh. Wal asah, dan pendapat yang asah menurut mayoritas fuqaha adalah boleh kita menjual dan membelinya. Alasannya bukan karena dia bermanfaat, tidak. Alasannya li'adami sihhati wurudin nahyi an bai'ihi, karena tidak ada nas Al-Qur'an, tidak ada nas hadis yang melarang kita menjual belikan kucing. Maka ada 3 pendapat dalam jual beli kucing. Yang pertama haram karena tidak bermanfaat, yang kedua makruh karena belum jelas manfaatnya, dan yang ketiga boleh-boleh saja. Alasannya karena tidak ada larangan, nggak ada larangan menjual, nggak ada larangan membeli. Dan yang ketiga adalah pendapat yang paling unggul. Ya. Silakan kalau Bapak mau menjual membeli kucing, tapi pastikan dulu apa manfaatnya. Saya membeli kucing untuk apa? Apa kira-kira apa? Kucing kita kalau membelinya, memeliharanya, tujuannya untuk investasi. Bisa. Kucing ras ya. Dipelihara, dianak pinakkan, terus dijual lagi. Manfaat selain itu apa? Itu manfaat keuangan, manfaat untuk diri kita apa? Kalau seperti kita beli kambing kan mungkin bisa dimakan dagingnya gitu. Kepuasan, kesenangan aja. Mungkin itu yang menjadi alasan orang penyuka reptil. Ular itu loh, penyuka reptil juga, seperti bunglon atau apa yang gede kayak bunglon tapi besar, iguana gitu. Itu apa manfaatnya sendiri apa sih? Tidak bisa dikonsumsi. Nah, hobi saja, ngelihat indah itu ya. Setiap kita bosan, kita ngelihat itu iguana, oh itu bisa hilang bosannya. Kalau burung, para fuqaha mengatakan memang boleh karena dinikmati suaranya. Gitu. Kalau burung, tapi kalau ular, apa yang dinikmati dari ular? Maka ular itu bisa sama seperti kucing. Ya, bisa sama seperti kucing, kecuali kalau ular-ular berbisa itu ada nas hadis kita disuruh untuk membunuhnya, ular yang berbisa. Tapi kalau ular yang tidak berbisa, maka tidak ada nas untuk membunuhnya. Ya, sama seperti kucing dia itu tidak untuk dikonsumsi, tetapi untuk dinikmati keindahannya. Nah, karena tidak ada nas larangan, maka diperbolehkan. Yaitu bai'us sinnaur atau kucing. Nah, kalau tikus mungkin bisa digunakan untuk pakannya. Ulama fuqaha zaman dulu mereka mengatakan di kitab-kitabnya bahwa haram kita menjual hasyarat seperti jangkrik, hewan melata kecil seperti jangkrik nggak boleh dijual belikan, karena mereka zaman saat itu belum mengetahui manfaat jangkrik. Zaman kita kecil dijual belikan, satu untuk dinikmati suaranya, yang kedua untuk pakan burung. Gitu. Nah, selama kalau adu haram tidak boleh. Nah, maka karena ada manfaat itulah kemudian diperbolehkan kita jual beli jangkrik. Itulah fikih. Bisa jadi ulama zaman dulu mengharamkan, bisa jadi sekarang menghalalkan.
sekarang halal, nanti masa depan bisa jadi haram. Itulah fikih, karena fikih itu ya duru ma'al illah. Ketika ditemukan elat hukumnya, alasannya bisa menjadi ada hukum. Tapi kalau tidak ditemukan, hilang, maka hilang itu hukum. Nah, berarti ketika Bapak mengatakan boleh kita menjual belikan hewan peliharaan seperti kucing, maka pet shopnya, makanannya pun boleh. Itu kembali kepada asalnya. Kalau kita tidak boleh menjual belikannya, maka makanannya, kandangnya, semua yang berurusan dengan itu pun tidak boleh. Wa in aradnal jama' baina hadhil aqwal, kalau kita ingin menyatukan di antara pendapat-pendapat tiga tadi, haram secara mutlak, makruh dan boleh, maka kita mengatakan in kunnal mar'u fi hajatin ilaihi li aklil fi'ran masalan jaza syira'uhu li nafsi. Kalau kita butuh kepada kucing supaya si kucing itu mengusir para tikus yang ada di rumah kita, maka boleh kita membelinya. Artinya punya keperluan nggak kepada si kucing itu. Kalau punya keperluan, sok silakan dibeli. Nah, diperbolehkan. Wa illam yakun fi hajatin ilaih, kalau kita nggak butuh kepada kucing itu, maka diharamkan kita menjual dan membelinya. Ini jual belinya lah ya. Tapi kalau ada kucing di jalan kemudian kita pungut, kita adopsi, maka jelas itu diperbolehkan. Ya, mengadopsi kucing tanpa harus membeli, maka seluruh ulama sepakat itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu anjing, babi. Mengadopsi anjing, mengadopsi babi tidak diperbolehkan. Kalau anjing bisa jadi boleh dengan dua alasan tadi, untuk menjaga harta kita atau untuk berburu. Tapi kalau babi sama sekali tidak boleh. Ngambilnya, mengadopsinya, memeliharanya tidak diperbolehkan. Nah, ada si babi itu jadi anjing itu seperti babi, tidak babi itu si babi dijual ke orang Kristen, gimana? Menjualnya tidak boleh, jangan dijual. Yaitu tadi mungkin bisa jadi naklul yad. Naklul yad itu berarti ongkos capeknya saja. Tapi bukan juga itu berarti sewa jasa, ijarah, bukan juga. Hanya dengan apa? Ongkos capek, ganti keringat, itu saja. Jadi akadnya bukan akad jual beli. Nah, daripada babi dibunuh sia-sia, biar dimanfaatin mereka yang non muslim, mungkin bisa seperti itu. Ya. Menjual belikan alat musik. Nah nih, musik boleh atau tidak? Menjual belikan alat musik la yajuzu bai'u adawatil lahwi katabul wal mizmar. Tidak diperbolehkan kita menjual, membeli alat-alat musik yang melalaikan. Sebagaimana tobel, tobel itu kendang, yang dua itu tak sama dum. Nah, itu kendang namanya tobel. Mizmar, suling. Mizmar itu suling. Syatronji, termasuk syatronji itu catur, itu tidak boleh diperjualbelikan, dan segala sesuatu yang tidak bermanfaat secara syariat. Ya, kendang itu manfaat secara syariat lah ya. Maka tidak ada manfaatnya. Suling, gitar tidak ada manfaat secara syariat. Daripada pembuatan gitar itu sendiri di mata syariat tidak bermanfaat, maka tidak boleh dijual belikan. Nah terus sekarang banyak orang berdakwah lewat musik, itu bagaimana, halal atau haram? Maka kata sahib Qutul Qulub
mengatakan kullu makana sababan limaksiatin, ini perlu kita pahami. Segala sesuatu yang menyebabkan maksiat, berarti alat-alat musik yang menjadi penyebab orang bermaksiat, maka fahuwa maksiatun, itu pun disebut sebagai maksiat. Saya pakai gitar, dengan gitar itu menjadikan saya bermaksiat, maka gitarnya hukumnya sama seperti maksiat, hukumnya haram. Fala yasna'uhu wala yabi'u, tidak boleh kita membuatnya, tidak boleh kita menjualnya. Kenapa? Fa innahu minal mu'awanah 'alal itsmi wal udwan, karena gitar itu termasuk alat bantu untuk kita bermaksiat. Berarti fokus kemana? Bukan ke gitarnya, fokus bukan ke sulingnya, fokus bukan ke kendangnya. Gitar, suling, kendang itu wasilah untuk maksiat atau wasilah untuk taat. Atau kalau wasilah untuk maksiat berarti hukum gitar yang dipakai itu adalah maksiat. Berarti kalau dipakai untuk taat, nah ini bisa muncul jalan. Orang berdakwah lewat musik. Tapi harus diingat, betul itu berdakwah lewat musik, irama nadanya, lagunya, si liriknya pun itu lurus tegak dengan syariat. Maka diperbolehkan secara zahirnya karena tidak untuk maksiat, maka diperbolehkan. Ya, nanti ada ulama yang saklek, yang dia itu menghukumi pokok gitar itu haram, pokok suling itu haram, kendang itu haram, ada yang seperti itu. Tapi di dalam kitab Al-Fiqh Al-Wadih, Syekh Abu Bakar Ismail mengatakan enggak seperti itu. Fikih itu melihat kepada alasannya. Alasannya untuk apa dulu? Kalau bapak ibu megang pisau tujuan untuk membunuh orang, maka bapak ibu megang pisaunya saja hukumnya haram. Megangnya saja. Punya tujuan pengen bunuh orang, megang pisaunya hukumnya haram. Tapi kalau untuk masak, untuk khidmat ke suami, ke anak-anak, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib dan sebagainya. Itulah fikih. Gitu ya. Sekali lagi, alat itu tidak memiliki hukum. Apa hukum pulpen? Enggak ada. Apa hukum gitar? Gitarnya ya, gitarnya. Alat itu sendiri apa hukumnya? Enggak ada. Karena hukum itu adalah fi'lul mukallaf, perbuatan seseorang baru akan muncul hukum. Pisau hukumnya apa? Tidak ada. Kalau dipakai untuk membunuh menjadi haram, kalau dipakai untuk masak bisa jadi sunnah dan sebagainya. Gitar kalau dipakai untuk maksiat maka tidak diperbolehkan kita membuat gitar, menjual belikan gitar. Tapi kalau dipakai untuk ketaatan, berdakwah yang murni asli berdakwah, maka bisa jadi mendapatkan pahala. Menjualnya dapat pahala, bisa jadi gitu ya. Maka sekali lagi, segala sesuatu yang menjadi sebab maksiat, maka gitar, suling, kendang dihukumi haram. Kita nggak boleh menjualnya. Tapi kalau bisa menjadi sebab ketaatan, sebab pahala, gitar, kendang, suling bisa menjadi pahala. Nah, kalau mau musik itu untuk tujuan mencari uang, kayak pengamen itu yang di beberapa tanya itu, dan ngasih uang seperti itu, gimana? Nah, ada istilah di dalam fikih itu asail bil musik namanya, atau ngamen gitu, minta-minta dengan bawa musik. Ngamen istilah kita. Maksiat atau tidak, maka selama itu tidak maksiat, maka tidak masalah kita memberinya. Maka ketika kita memberi para su'al, para pengamen itu, supaya kita dapat pahala, niatkan sedekah.
Jangan ada rasa kesel dalam hati. Ini kesel banget ditunggu, ya kan? Ngamen itu kalau nggak dikasih nggak pergi-pergi. Kita kesel dulu, ngasih sambil mangkel dalam hati, maka kita nggak dapat pahala. Niatkan dapat apa? Niatkan kita bersedekah biar mendapatkan pahala. Nah, masalah ngamen itu pakai musiknya dosa atau tidak? Umpama dia tidak maksiat maka tidak berdosa, tergantung kepada lirik yang dipakainya. Liriknya ketika menggiring kepada keharaman, maka lirik itu sendiri hukumnya haram. Tidak masalah selama tidak maksiat. Karena di dalam musik jelas kalau musiknya sendiri tadi giring keharaman atau tidak. Kalau dia menyebabkan menggiring kepada keharaman, musiknya haram. Tergantung kembali kepada lirik. Liriknya kemana? Kalau liriknya itu cinta satu malam, ya haram. Tidak boleh. Atau liriknya itu misuh apa? Marah, kata-katanya kotor itu. Maka semua perkataan kotor yang muncul keluar dari mulut kita itu sudah langsung mengandung dosa. Ketika liriknya itu kotor, ada nggak sih lirik lagu yang dia itu kotor itu? Banyak. Maka itu pun tidak boleh kita nyanyikan, walaupun cuma iseng-iseng, maka nggak boleh. Iya. Oh, senandung beda. Lirik gini, lirik atau ucapan itu harus keluar dari mulut kita dan bisa dipaham. Itu disebut ucapan. Maka lirik tadi harus diucapkan. Instrumen biola, maka itu nggak ada ucapannya, maka tidak masalah. Senandung itu pun tidak masalah. Nah, maka kembali ke liriknya, menggiring kepada keharaman atau tidak. Maka lirik-lirik tentang percintaan hindari. Percintaan sekarang yang dibuat itu kan karena pacaran, bukan suami istri. Nah, kalau suami istri halal, maka tidak masalah. Kalau sudah berbau pacaran, maka dihukumi haram, menggiring kepada keharaman. Jadinya pakai selawat. Kita mengikuti nada, liriknya diganti sholawat, tidak masalah. Ngikuti nadanya saja, maka tidak mengapa. Ya kembali lagi, karena banyak Bapak Ibu orang yang berdakwah menggunakan musik, tetapi di sana ada ikhtilat, cewek cowok kumpul jadi satu. Ikhtilat lah ya. Kalau ini bapak di sini, ibu di belakang, bukan ikhtilat maksudnya. Ikhtilat itu apa sih? Ya campur saja. Maka ini hukumnya jelas haram. Tidak diperbolehkan. Pengajian yang hadir ribuan orang, tapi cewek cowok kumpul jadi satu, itu pun haram. Yo, saya kan pengajian, haram. Saya mendengarkan sholawat, haram, karena ada ikhtilat. Maka kita tidak boleh kemudian pukul rata. Semua musik haram, jangan juga. Ya, tapi memang ada. Kalaupun Bapak Ibu menghukumi ngikut yang haram secara mutlak, silakan. Itu fikih. Fikih itu pilihan, gitu ya. Terus menghukumi secara mutlak kajian lewat yang membawakan musik itu haram, tidak juga. Ngelihat di situ ada unsur keharaman atau tidak. Kalau ada unsur keharamannya, maka hindari. Kalau tidak ada unsur keharamannya, ikuti. Udah begitu aja. Jangan menvonis. Ada kemudian umpama toh ada seorang ustadz yang dia mengatakan, saya berdakwah lewat sholawat musik ini walaupun campur, tapi kan tujuan saya benar. Kira-kira oleh orang ini akan dipisahkan antara cewek cowok atau tidak, atau tetap campur sampai saat ini? Kalau tetap campur maka jauhi.
Gitu ya. Karena orang memanfaatkan momen ya ada saja. Ada orang yang seperti itu. Maka jelas itu tidak diperbolehkan. Nah nanti kalau Bapak Ibu berdakwah umpamanya ya bisa berdakwah ngumpulin banyak massa, nah ini unsur-unsur keharaman coba dihindari. Jangan sampai ada ikhtilaf. Nih, apa pernikahan? Pernikahan ini coba sekarang kita perbaiki. Saat kita prasmanan makan-makan coba dihindari keharaman, jangan ikhtilaf. Foto bareng di atas panggung bersama temanten boleh atau tidak? Itu boleh. Cuma tadi jangan ikhtilaf, jangan bercampur jadi satu gitu. Makan besarnya jangan berdiri, itu makruh bukan haram. Makruh coba disediakan kursi atau lesehan gitu. Nah ini coba diperbaiki. Setiap ada orang datang ke saya minta pendapat tentang pernikahan, mesti saya akan katakan yang cowok dengan cewek dipisah, maka itu lebih baik. Kalau di Timur Tengah yang Islami banget itu cewek cowok beda hari. Nah, hari untuk walimahnya cowok hari Kamis, walimahnya cewek khusus ibu-ibu itu hari Jumat. Itu tujuan agar menghindari ikhtilaf. Nah kalau di Indonesia bisa kok dengan diseplit. Ini grup cowok, ini grup cewek. Insya Allah lebih berkah nantinya. Jangan. Setelah begitu, biarin, nggak masalah. Kan kita ngundang mereka itu karena rasa syukur. Ini juga Bapak Ibu ketika mengadakan walimah nanti jangan ada rasa pengen disumbang uang. Karena tujuan asal walimah itu apa sih? Kita bersodakoh ngasih makanan ke orang yang datang, menunjukkan kalau saya tuh sedang banget gembiranya gitu. Akhirnya sodakohan, itu tujuannya. Bukan kemudian sedih karena yang nyumbang cuma sedikit. Bukan itu. Iya. Tujuan kita menghadiri walimah bukan kemudian ngasih amplop. Wih, saya nggak punya amplop, gimana malu rasa. Enggak, bukan itu. Tujuannya kan kita makan, hadir. Maka menghadiri apalagi walimatul urus, walimah pernikahan di hari pertama hukumnya wajib loh. Kalau nggak ada uzur maka kita kena dosa kalau nggak hadir. Saya nggak punya duit untuk nyumbang, agak hadir, bukan uzur. Karena tujuan kita hadir bukan nyumbang, tapi makan. Gitu. Bahkan kalau kita puasa sunnah, kita hadir ke walimah, kita nggak makan, pemilik rumah akan sakit hati, kita haram loh jadinya. Kita malah diharuskan makan. Gitu. Ya itulah nih, tujuan-tujuan dari awal ini harus kita benahi dulu. Ya nanti siapa namanya, adik antum siapa kan? Farhan. Nah nih walimah Farhan harus displit, cewek sendiri cowok sendiri. Lo nanti bapak ibu yang suami istri pada terpisah nggak akan hilang kok, nanti di depan bisa ketemu lagi. Bisa, itu bisa sudah, bisa, asal mau. Makanya yang ini kan termasuk adat. Nah adat-adat yang menyelisihi syariat, ayo dihindarkan. Itu. Dan susahnya lagi kita orang Indonesia sudah menganggap ikhtilaf adalah hal yang biasa. Dengan alasan loh saya kan nggak ada syahwat. Nah ini hati-hati ya, selama itu haram tetaplah haram, tidak boleh. Allahu a'lam. Berikutnya
Yang diharamkan lagi tidak sah jual belinya adalah di dalam satu transaksi ada dua akad. Tapi ini jarang dan mungkin tidak pernah terjadi. Gambarannya, saya jual pulpen saya ini dengan harga 100.000 kalau cash, 200.000 kalau dicicil. Oke, saya beli. Itu akad namanya. Tapi kalau Bapak Ibu menjual beli rumah, motor, mobil, seperti itu barulah tawaran, belum akad. Ini berapa rumah? Rumah ini 200 juta kalau cash. Tapi kalau cicil 400 juta. Oh bolehlah saya beli rumah ini dengan 400 juta cicil. Nah ini berarti akadnya yang terakhir. Jadi yang pertama baru tawaran. Ya, makanya tidak tergambar di dalam satu transaksi ada dua akad untuk saat ini. Nah, tawaran ya. Tawaran belum akad. Piring. Ini maksudnya sekian kalau cash, sekian kalau kredit. Itu tawaran, betul, itu tawaran. Nah, itu baru akad. Makanya nggak tergambar dalam satu transaksi ada dua akad untuk saat ini. Seperti dengan pemberian cicilan, dia nggak bayar-bayar, dia tarik mana? Ketika kita menjual sesuatu, kemudian orang itu masih punya hutang ke kita, belum lunas, dan dia satu tidak mampu membayar karena tidak punya uang, maka dia disebutnya adalah mu'sir, orang bangkrut, maka kita boleh membatalkan jual beli tersebut. Uang yang kita terima wajib dikembalikan sepenuhnya, tidak boleh ada uang hangus. Hukumnya haram. Uang hangus dalam syariat tidak ada. Walaupun sudah dipakai. Siapa yang mengikhlaskan? Penjual? Uangnya nggak usah kembali. Berarti akadnya hibah. Uang yang sudah diterima oleh penjual dihibahkan, berarti betul akadnya hibah. Kalau hangus berarti secara paksa, dan itu hukumnya haram. Makanya Bapak, ini motor udah 1 tahun belum dilunasi, motor udah dipakai berkali-kali. Nah, Bapak sebagai penjual ridho enggak kalau motor udah dipakai terus dibatalin penjualan? Bapak menerima apa adanya. Ridho enggak? Kalau ridho ya terima apa adanya. Kalau enggak ridho berarti dituntut. Nah, berarti Bapak tidak membatalkan penjualan. Karena tidak membatalkan, dia punya aset enggak? Kalau punya aset dipaksa untuk menjual aset tersebut untuk membayar motor. Jadi ada beberapa perincian nanti si pembeli itu bangkrut atau tidak, punya uang enggak. Kalau nggak punya uang, maka berarti dia hutang ke kita dan kita wajib menagih. Satu, harus ditagih. Nagih hutang hukumnya wajib. Nagihnya wajib, Pak. Cuma karena dia belum punya uang sama sekali, kita wajib hukumnya untuk bersabar. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bersabar hukumnya wajib. Nagih mengingatkan wajib, bersabar pun hukumnya wajib sampai dia punya uang. Nah, kalau dia punya uang terus nggak bayar juga, hukumnya akan berbeda. Dia hukumnya haram dan dia boleh dipenjarakan sampai dia membayar. Tapi kalau nggak punya uang nggak boleh dipenjara dalam syariat. Kalau Indonesia kan tetap dipenjara. Selama dilaporkan terus diterima ya langsung penjara kan gitu. Punya nggak punya uang. Kalau syariat enggak, dia nggak punya uang nggak boleh dipenjara. Kenapa? Karena kalau dipenjara dia mau kerja dapat uang dari mana untuk bayar? Itu. Maksudnya perdata nggak bisa. Merugikan.
Oh bisa, kenyataan saat ini banyak orang berhutang terus di penjara, banyak. Setelah di penjara bebas. Tahu aja. Nggak tahu ya. Endingnya seperti apa? Karena sudah di penjara bebas. Ya nggak bisa. Ya kayak korupsi itu kan dia berhutang ke negara. Di penjara bebas 2 tahun. Banyak. Korupsi aja itu. Bayar di penjara. Makanya dengan penjaranya. Lapas. Kan gitu. Harus dirampas saja. Korupsi 100 triliun, penjaranya 3 bulan. Lebih terbanyak di KPK. Iya enaknya ya. Bilangnya orang banyak. Ya. Kalau mengingatkan orang yang cerita lagi gitu. Cukup 1 kali aja. Enggak, kita harus cerewet. Betul, terus saja. Enggak boleh kita bosan. Karena kalau kita bosan, terus dia lupa kalau dia harus membayar utang ke kita, maka kita menjerumuskan orang tersebut ke dalam neraka. Hukumnya haram. Kita diam tidak mengingatkan, tidak boleh. Wajib ingatkan. Mau diikhlaskan Ustaz ya. Kalau diikhlaskan beda lagi. Nah ini menunggu sampai dia punya uang membayar, hukumnya wajib. Mengikhlaskan hukumnya sunnah. Tetapi pahala kesunahan di sini lebih besar daripada kewajiban. Itu kalau kita mau mengikhlaskan. Tapi ingat, habis kita ikhlaskan, suatu saat dia bayar kita nggak boleh terima karena sudah diikhlaskan. Kalau misalkan pekerjaan itu meninggal, nah, kita kalau mau terima itu harus di Enggak, yang penting diucapkan saja, walaupun tidak ada satupun orang yang mendengar kecuali kita. Nah, sudah sah, tidak harus kita sampaikan. Oh, tidak bisa, ikhlas mah ikhlas, nggak boleh marah. Udah ikhlaskan aja. Malah ikhlaskan aja, ikhlaskan aja. Nah banyak. Terakhir ya, satu lagi jual beli yang dilarang namanya bai'ul yanasib, jual beli lotre nih, talah nih, talah. Beli lotre nggak boleh, hukumnya haram, ya. Beli lotre nggak boleh. Bai'ul yanasib itu apa toh? Sahbu arqam aswaiyan, kita ngambil nomor secara acak. Lil fauz bijaizatin, supaya menang dapat hadiah. Ngambil nomor secara acak, kita beli 1.000 rupiah, nanti sok milih nomor gitu kan, kita ambil. Kalau zaman saya kecil itu diambil kertasnya, masukin ke dalam air, nanti muncul apa nomor. Ada yang pernah kayak gitu? Nah, itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Itu hibah, nggak masalah. Karena yang kita beli itu bukan nomornya, bukan hadiahnya, tapi produknya. Makanya seperti MLM saat ini, lihat fokusnya. Fokusnya itu ke hadiah, ngikut MLM supaya dapat hadiah, itu fokusnya ke sana, atau produknya. Kalau produk ada manfaat bisa jadi halal. Tapi kalau produknya nggak manfaat, dia fokus kepada hadiah, maka menjadi haram. Maka di lotre ini antum beli kertasnya ini atau hadiahnya, fokusnya hadiah, maka hukumnya haram. Tapi antum beli apa, aku FIFA ya, aku FIFA yang saat ini tuh ada di botol itu, umroh atau HP gitu kan, beli airnya atau umrohnya, fokusnya.
airnya, maka hukumnya halal. Sedangkan hadiah itu adalah hibah daripada pemilik. Nah, fokusnya ke sana. Ya Ta'ala nggak boleh beli lotre ya. Nah, hukumnya haram, nggak boleh. Cukup? Ini setelah saya kena musibah, kita tindakan ini sama kawannya sudah pengalaman gitu sehingga dia gagal memberangkatkan jemaah. Nah, bagaimana sikap terbaik setelah saya ini menghadap? Berarti si biro itu berhutang kepada jamaah. Dia pilot di laporan ke polisi, dia nggak akan bayar. Kenapa nggak akan bayar? Nggak ada aset. Berarti ya gini, sistemnya itu berarti kita keyakinannya dia masih berhutang kepada saya. Itu yang harus kita ingat-ingat dan kita harus mengingatkan. Kamu masih utang ke saya loh. Suatu saat nanti dia punya aset, dia punya uang, bisa untuk bayar, maka wajib membayar. Satu. Yang kedua, yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita adalah dia itu selama punya uang belum membayar, hukumnya dia haram, dia dosa. Ya, dia dosa. Karena ini penting. Kalau kita maafkan, ya sudah, dia tidak punya dosa nanti. Udah biar punya dosa aja sampai akhirat kita tagih. Nanti di akhirat pahala-pahala dia kita ambil semua. Itu. Dan yang ketiga, ketika datang kena musibah seperti itu, maka kita harus kembalikan kepada Allah. Ini termasuk takdir Allah. Takdir Allah itu sudah tidak, karena udah terjadi ya, maka nggak bisa dirubah lagi. Bisanya kita hanya tawakal. Udah berpasrah kepada Allah dengan cara kita mengikhlaskan. Dengan adanya musibah tersebut, aku ikhlas, ini sudah takdir engkau, kita jalani apa adanya dengan ikhlas. Ini masalah qada dan qadar, kalau kita betul-betul bisa meyakini, tentrem hati kita. Kita punya uang berapapun hilang, ditipu dan sebagainya, insya Allah kalau percaya qadar mah ini takdir Allah, insya Allah ada yang terbaik. Maka kita disuruh berdoa apa tuh? Kalau kena musibah, doanya apa? Allahumma ajirna fi musibatina. Ya Allah, berikanlah kami pahala di dalam musibah kami ini. Makhluk khairan minha, dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Nah, ini pasrah tawakal kita kepada Allah. Kalau kita seperti itu, insya Allah tentrem hati kita. Kita nggak stres. Gitu. Insya Allah. Itu pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bai'u malam yang yuduh, menjual sesuatu yang belum pernah kita terima. Saya membeli motor, udah saya bayar, motor datang nanti hari Ahad. Ya, sekarang Sabtu, besok berarti hari Ahad datang. Video dan fotonya saya kasih tahu Pak Haji Junet. Pak Haji, Pak Junet, ini saya beli motor nih. Kok bagus Pak Ustadz? Saya belilah gitu. Kemudian terjadi transaksi, Pak Junet bayar ke saya motor tadi. Maka hukumnya haram atau tidak? Secara mutlak ijmal hukumnya haram. Karena apa? Saya menjual barang yang belum saya terima, walaupun sudah saya bayar. Nah, ini terjadi di mana? Dropshipper. Itu terjadi seperti itulah. Nanti ada beberapa cara supaya menjadi halal. Ini kejadian masalahnya. Maka kita harus bahas supaya halal bagaimana. Nah, itulah kita belajar muamalah. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.